Secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan, kita bersyukur saja ya. Bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini Laskar bukan terjadi tembak-menembak, tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Direkonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Silang versi FPI Polisi. Saya ingin ke Sekretaris Umum FPI, Bang Munarman. Bang Munarman, sebelum masuk ke tanggal 7 Desember, adakah rangkaian peristiwa yang bisa Anda analisa atau Anda nilai yang memang memicu terjadinya peristiwa yang kita tahu sama-sama sekarang? Iya, jadi begini ya. Sebetulnya sejak Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik, itu Habib Rizik itu memang sudah di surveillance lah, kira-kira begitu ya, saya mau sebutkan. Dan surveillance-nya itu artinya apa surveillance bahasa Indonesia? Ya pemantauan, penguntitan, ya jaksik begitu ya, penjejakan situasi. Dan dilakukan oleh? Saya kira kalau yang memiliki sumber daya seperti itu sedemikian besar ya, saya kira kita semua tahu lah ya. Saya tidak mau sebut lembaganya, tetapi yang jelas pihak yang mensurveillance Habib Rizik ini itu memiliki kemampuan 24 jam, kemudian memonitor di 3 titik tempat tinggal Habib Rizik ya, di Petamburan, di Sentul, dan di pesantren Habib Rizik di Megamendung ya, dan peralatan-peralatannya juga saya kira cukup canggih lah. Ini dugaan atau Anda punya ada bukti? Faktanya. Buktinya yang mengklaim bahwa memang ada lembaga. Jadi kita tanggal hari Jumat berarti itu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 7 kan hari Senin, tanggal 6 hari tanggal 6 hari Ahad, Sabtu itu tanggal 5, tanggal 4 berarti. Tanggal 4 itu kita sedang berada di mana? Di pondok pesantren, dan di situ ada peristiwa ya, ada drone begitu di atas pondok pesantren itu, dan kita tahu itu ada drone itu, dan kemudian drone itu tempat turunnya di mana, kemudian Laskar yang menjaga pondok pesantren itu mendatangi itu ya, dan di situ ada wawancara lah ya, dan kemudian sudah terungkap di medsos lah itu ya. Nah saya kira itu yang mengenai latar belakang itu. Nah kemudian kita lihat, itu karena itulah sebetulnya Laskar kita tidak berpikiran bahwa yang menguntit Habib Rizik pada malam tanggal 7 itu ya, tanggal 6 ke tanggal 7 malam itu tidak memperkirakan bahwa itu tugas adalah aparat hukum, karena diperkirakan memang itu masih dalam konteks surveillance saja. Oke, tapi yang jelas Deputi 4 BIN Wawan Purwanto membantah bahwa lembaganya memata-matai Habib Rizik Syihab. Ini ada kita tunjukkan pernyataan yang sempat muncul di Antara, katanya hoax itu. Jadi yang beredar di medsos bahwa kemudian katanya ada yang berhasil diajak bicara atau oleh Laskar FPI, beberapa anggota saja. Intel itu katanya hoax. Silakan saja. Memang kan salah satu fungsi fungsi intelijen itu adalah mereject kan. Jadi kan sebagaimana dikatakan oleh mantan Wakabin ya, kalau surveillance itu kan dia justru harus tidak boleh ketahuan begitu. Nah itu kuncinya sebetulnya ya. Nah kalau ada ketahuan kemudian ada implikasi dengan hilangnya nyawa 6 orang, itu berarti ada misi lain atau ada kesalahan prosedur di lapangan. Nah jadi justru itu menurut saya itulah yang perlu diselidiki oleh Komnas HAM ini sebetulnya. Dan secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan, kita bersyukur saja ya. Bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini Laskar bukan terjadi tembak-menembak, tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Direkonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Ternyata masih ada 4 orang yang nyawanya masih ada, ditangkap, dimasukkan ke mobil. Setelah itu putus hubungan,
kita tidak tahu, beritanya tiba-tiba 6 meninggal. Nah, katakanlah di dalam mobil sekarang, kita analisa. Di dalam mobil, 3 duduk di bangku belakang, 1 duduk di bangku tengah, dengan diapit 2 petugas. 1 petugas katakanlah membawa kendaraan, satunya di bangku samping sopir, berarti 4 sama 4 ini kan. Nah, standarnya seperti apa? Ini kan kalau sudah terjadi tembak-menembak, ini sebetulnya penjahat berbahaya, dalam tanda kutip ya, kalau mengikuti logika itu. Seharusnya kan diperketat. Apalagi mereka sudah disuruh tengkurap dan diinjak kepalanya menurut keterangan itu. Okay. Nah, cara melawan dia di belakang. Sekarang kita lihat, tadi ada luka tembak. Luka tembaknya semua sama di dada kiri. Kalau terjadi perlawanan, berusaha merebut senjata, artinya posisi yang mau merebut senjata dalam posisi sebelah kanan. Jadi posisi di sini kan, senjata biasa taruh di sini kan, di sini. Kalau katakanlah petugas yang mau melumpuhkan, dia nembaknya kemana? Kalau ke sini kan kenanya di sini, di kepala. Kalau dia ini bangku, ini pembatas bangku, mencoba merebut, berarti ditembaknya ke sini kan? Jadi ini hal-hal menurut saya yang perlu diselidiki dari faktanya saja, yaitu dari luka yang diarahkan semua, terarah semua ke jantung. Itu titik mematikan, Mbak Nana. Bukan tembakan tidak sengaja. Semuanya ada di jantung yang mematikan itu.